Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari ini, di waktu yang diberkahi, di tempat yang diberkahi, dan alhamdulillah kita pun masih berada di bulan yang diberkahi, satu di antara 4 bulan haram dan satu di antara 3 bulan haji, yaitu bulan Zulqa'dah. Kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi waktu-waktu yang barokah ini dengan melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kembali kita akan beribadah dalam wujud thalabul ilmi dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah ibadah ini akan bisa menjadi saksi dan wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkenan memasukkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ahli surganya, amin ya rabbal alamin. Salam salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, mendoakan beberapa saudara kita yang insyaallah pada kesempatan di hari ini akan melakukan perjalanan haji, yaitu yang pertama Dr. Catur Banuaji dan istri beliau, dan yang kedua Bapak Dodi Asrialdi bin Ali Bakri dan juga istri beliau Bu Nur Hayati binti Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada khususnya saudara kita yang hari ini melakukan perjalanan haji untuk bisa menyempurnakan hajinya dengan kondisi yang baik, haji yang diterima, haji yang mabrur, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jamaah haji kita perjalanan yang nantinya keberangkatan ataupun perjalanan pulang dalam kondisi selamat hingga ke keluarga masing-masing. Maka mari kita doakan khususnya melalui Fadilatul Fatihah dengan keutamaan suratul Fatihah. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan semua saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dan khususnya Bapak Dr. Catur Banuaji dan istri serta Bapak Dodi Asyal dan istri, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al hajja ikhwanina hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada
pada kesempatan di pagi hari ini kita insya Allah akan membahas satu tema ibadah yang juga sangat penting, khususnya nanti ketika kita akan bertemu dengan hari-hari yang sangat mulia di bulan Dzulhijjah, yang mana kita ketahui bersama bahwa hari ini kita sudah berada di hari-hari penghujung bulan Zulqa'dah. Tepatnya hari ini kita sudah berada di tanggal 25 Zulqa'dah. Artinya beberapa hari lagi insya Allah kita akan bertemu dengan hari-hari yang bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya di dalam Al-Quran, yaitu 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Bahkan para ulama jemaah sekalian mengatakan 10 hari ini ada yang mengatakan lebih mulia, keutamaannya lebih besar daripada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, karena itulah ketika kita menjelang bertemu dengan hari-hari mulia ini, kita harus mempersiapkan diri agar bisa maksimal beribadah di dalamnya, tidak menjadikannya layaknya seperti hari-hari biasa yang kita lalui, tapi kita hendaknya berusaha setiap detik waktu yang nanti insya Allah akan kita berada di dalamnya ini bernilai semuanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya adalah persiapan untuk kita melaksanakan ibadah yang ini merupakan ahabul a'mal ilallah, ibadah yang paling Allah cintai ketika kita berada di bulan Dzulhijjah, khususnya bagi yang tidak melakukan perjalanan haji, yaitu ibadah kurban. Nah, jadi artinya bagi saudara kita yang hari ini melaksanakan ibadah haji, tentu ini adalah ibadah yang sangat utama juga, yang mana tidak ada balasannya kata Nabi SAW bagi orang yang mendapatkan ibadah haji mabrur kecuali adalah surga. Tapi bagi kita yang kemudian tidak melakukan perjalanan haji tahun ini, maka jangan juga mengabaikan satu ibadah yang juga pahalanya luar biasa, yaitu ibadah kurban. Nanti insya Allah kita akan bahas jemaah sekalian persoalan hukum-hukum dan juga praktek berkurban itu seperti apa di dalam hukum fikih Islam. Dan di dalam kitab fikih jemaah sekalian, dalam kitab fikih ibadah kurban ini disebut dengan udhiyah. Jadi kita Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ingin membaca kitab fikih yang khususnya berbahasa Arab, itu sebenarnya nggak ketemu Pak bab namanya fikih kurban, itu nggak ada. Yang ada adalah fikih udhiyah. Maka hari rayanya yang dimana kita melaksanakan ibadah ini disebut dengan Idul Adha. Nah, jadi maka istilah yang lebih tepat itu di dalam kitab-kitab fikih disebut fikih udhiyah. Tapi penggunaan kemudian terkonotasikan dengan istilah kurban tidak salah juga ya, karena kurban ini juga istilah yang bisa jadi diambil dari ayat Al-Quran yang menceritakan ibadah penyembelihan hewan pertama yang dilakukan oleh umat manusia di dunia, atau pengorbanan berupa hewan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia di dunia. Siapa yang sekalian yang pertama kali beribadah dengan hewan? Habil bin Adam. Dan Allah menyebut di dalam Al-Quran dengan istilah kurban. Allah SWT berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Dan ceritakan wahai Muhammad, ya, di dalam ayat ini tentang dua anak Nabi Adam yang mereka diperintahkan untuk berkurban. Lalu salah satunya diterima, yang lain ditolak. Nah, jadi dari kata-kata kurban ini jemaah sekalian akhirnya kemudian identiklah ibadah dalam pemotongan hewan ini disebut dengan kurban. Ya, tapi yang lebih tepat sebenarnya udhiyah, karena kurban itu maknanya cakupannya lebih luas daripada beribadah dalam bentuk penyembelihan hewan. Kita sholat subuh berjamaah di masjid Pak, termasuk kurban bukan? Termasuk kurban ya. Semua kebaikan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah hakikatnya adalah kurban. Tapi sekali lagi karena ini istilah yang kemudian identik dengan ibadah penyembelihan hewan, akhirnya menjadi populer dalam wujud penyembelihan hewan ternak atau yang disebut dengan udhiyah. Nah, karena itulah jemaah sekalian kita hari ini akan mempelajari, ya, mungkin setiap tahun sih sudah kita pelajari, tapi untuk mengingatkan kembali bahwa ini ibadah yang penting dan apalagi kita lakukan setahun sekali, maka insya Allah
Mudah-mudahan ini menjadi bekal persiapan untuk kita bisa mengisi hari-hari mulia di 10 hari pertama Dzulhijjah nantinya, plus 3 hari tasyrik setelahnya dengan ibadah kurban. Baik, nah terkait dengan ibadah kurban ini mas kalian, sebelum kita masuk kepada masalah hukumnya, pertama saya ingin menyampaikan dulu apa yang dimaksud dengan udhiyah, ya, definisinya itu apa, atau apa yang dimaksud dengan ibadah kurban. Nah, di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu didefinisikan seperti ini: ma yuzakka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'id makhsusah. Jadi ibadah kurban itu jemaah sekalian adalah ibadah wujudnya menyembelih hewan. Nah, maka para ulama semua sepakat, Pak, pada hari raya Idul Adha antara menyembelih misalnya seekor kambing dengan sedekah senilai seekor kambing, tetap yang lebih utama adalah apa? Menyembelih kambing. Ya. Jadi kenapa ibadah kurban itu konteksnya, ya, ibadah kurban itu substansinya bukan masalah dibaginya daging, bukan. Itu bagian dari kesempurnaan ibadahnya saja. Tapi inti dari ibadah kurban itu adalah yuzakka, ada hewan yang disembelih. Gitu. Makanya tadi saya katakan, ya, kemudian walaupun ada orang yang sedekah misalnya senilai kambing, tetap ya sedekah itu bagus, pahalanya besar, gitu ya. Tapi kalau itu bertepatan dengan Idul Adha, tetap yang paling utama adalah dalam bentuk menyembelih hewan kurban. Nah, karena masalahnya banyak masyarakat kita yang bertanya, Pak, ini antara mau kurban atau mau sedekah mana yang paling afdol? Yang paling afdol, Pak, dua-duanya. Kurban iya, sedekah juga ya, kalau bisa gitu ya. Tapi kalau harus memilih antara keduanya dan bertepatan dengan Idul Adha, maka tetap yang afdol adalah ibadah penyembelihan hewan. Karena ibadah itu jamaah sekalian akan berbeda prioritasnya tergantung kondisi dan waktu setempat. Ya, kalau misalnya kita tidak di Idul Adha atau kita tidak di bulan Dzulhijjah, tentunya sedekah juga punya nilai tersendiri gitu ya. Nah, tapi sekali lagi karena ini adalah ibadahnya khusus pada saat Idul Adha, maka nanti akan saya sebutkan, ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa amal yang paling Allah cintai ketika berada di hari raya Idul Adha adalah ibadah penyembelihan hewan ternak. Tapi jemaah sekalian, yang mana penyembelihan hewan ternak ini, ya, tujuannya adalah taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, namun dibatasi fi ayyamin nahri, pada hari-hari nahar saja. Hari nahar itu artinya hari penyembelihan hewan kurban, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, 4 hari. Ini untuk membedakannya jemaah sekalian dengan penyembelihan hewan ternak, tapi dia termasuk ibadah tapi bukan kurban. Misalnya seperti akikoh, ya, karena akikoh bisa kapanpun, tidak mesti pada hari raya kurban, ya. Tapi nanti kita akan bahas juga jemaah sekalian. Boleh nggak misalnya nih Pak, ya, boleh nggak ada satu sapi, berapa orang maksimal patungan? 7 orang. Nah, satu sapi ini ada 7 orang patungan, tapi rupanya Pak 7 orang ini niatnya beda-beda. Ada yang kurban, ada yang akikoh. Boleh nggak hal seperti ini dilakukan, ya? Nanti insyaallah akan kita bahas, ya. Baik, nah, jadi sekali lagi kurban ini berbeda dengan akikoh, walaupun sama-sama menyembelih hewan ternak, tapi khusus untuk hari kurban ini dibatasi harinya selama 4 hari, dan juga bahkan ada perbedaan-perbedaan yang lain, ya. Misalnya sunnahnya kurban itu kalau dibagikan dagingnya setelah disembelih adalah dengan bentuk mentah. Tapi kalau akikoh sunnahnya adalah dalam bentuk matang misalnya. Nah, itu untuk menunjukkan sama-sama ibadahnya penyembelihan hewan, tapi berbeda dari sisi substansinya, ya. Nah, kemudian mas kalian, apa fadilah dari ibadah kurban? Nanti akan saya sampaikan, Pak. Sebenarnya ulama kita, ya, kebanyakan ulama kita itu berpendapat ibadah kurban itu hukumnya sebenarnya sunnah. Ya, sunnah itu kan artinya, Pak, definisi yang sering kita dengar adalah sesuatu yang jika ditinggalkan berdosa. Enggak berdosa kan? Tapi saya katakan, Pak, kita kadang tidak lengkap membaca definisi sunnah di dalam ilmu fikih. Karena sebagai ulama itu ada yang mengatakan definisi sunnah itu ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu wa yudhammu wa yastahiqul laum. Ya, jadi definisinya itu adalah sesuatu yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi layak dicela. Jadi ketika seseorang mampu melakukan amalan yang sunnah, tapi dia kemudian tidak mau melakukannya, meskipun
meskipun tidak berdosa tapi layak dicela. Maka ibadah kurban ini nanti gambarannya seperti itu, biar kita kemudian tetap termotivasi meskipun hukumnya adalah sunnah, tapi kalau kita mengabaikannya padahal kita mampu, sungguh kita telah merugi dan layak dicela. Ya, saya kasih analogi misalnya gini jamaah sekalian. Analoginya misalnya adalah kata Nabi SAW kan, rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat qabliyah subuh itu kata Nabi pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya tanya mas kalian, kira-kira dunia dan seisinya kalau dikurskan ke rupiah berapa rupiah? Tahu nggak? Unlimited ya, nggak ada batasannya gitu ya. Nah jadi artinya ini adalah ibadah yang luar biasa. Kalau kita kuantitaskan nilai pahalanya luar biasa ya. Tapi kan coba kita bayangkan, seandainya DKM Masjid Al Fauzin ya menginformasikan di sekitar masyarakat Masjid Al Fauzin ya, barang siapa yang bisa hadir melaksanakan sholat qabliyah subuh di Masjid Al Fauzin nanti pulangnya disakui masing-masing 1 triliun. Kira-kira yang datang ke Masjid Amin berapa? Hah? Meludak ramai sekali gitu ya. Padahal Rasul mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enggak seberapa 1 triliun ya. Tapi jemaah sekalian, kemudian ada sebagian orang misalnya Pak, atau ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dia fakir, dia banyak hutang, dia banyak kebutuhan, dapat informasi seperti ini Pak bahwa akan diberi hadiah 1 triliun kalau datang ke masjid, akhirnya dia bilang, saya nggak mau, padahal dia lagi butuh uang. Kira-kira orang yang kayak gini layak nggak dicela? Dia lagi butuh uang, tapi merasa, saya kalau masalah orang hari ini Pak, udah miskin sombong lagi. Nah, kira-kira layak orang yang dicela. Dia nggak mengambil hadiah itu sih nggak berdosa Pak, tapi dia layak dicela karena dia mengabaikan kesempatan besar untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Nah begitulah ibadah kurban nanti di yaumil qiyamah. Seseorang yang mampu melakukannya, yang mana dia berharap akan bisa mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan ridho Allah nanti di yaumil qiyamah, tapi dia abaikan kesempatan itu, dan maka kita katakan dia layak untuk dicela meskipun dia tidak berdosa. Jadi maka sekali lagi, meskipun hukumnya sunnah, ini kesempatan yang bisa jadi Pak kita nggak mendapatkannya untuk tahun-tahun yang akan datang, karena kita nggak tahu batas umur kita. Maka bagi yang mampu melakukannya, hendaknya ia lakukan. Nah apa saja kemudian fadilah ibadah kurban ya mas kalian? Di antaranya ya keutamaan dari ibadah kurban yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah yang tadi saya katakan, ini ibadah yang bisa mendatangkan cinta Allah. Dan kalau seorang manusia sudah mendapatkan cinta Allah, maka nggak ada nilainya apapun yang ada di dunia ini. Nah Nabi SAW mengatakan, ma'amila adamiyun min amali yaumal qiyamah, tiadalah seorang hamba melakukan yauman nahri, tiadalah seorang hamba melakukan suatu perbuatan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya, ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, kecuali dalam wujud menyembelih hewan kurban. Jadi pahalanya adalah mendapatkan cinta Allah. Bahkan Nabi menyebutkan di antara pahalanya ya mas kalian, innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa atlafiha. Semua unsur dari hewan kurban tersebut, dari tanduknya, dari bulunya, dari kulitnya, dan semua yang ada dari hewan tersebut nanti di hari kiamat akan menjadi saksi bagi orang-orang yang berkurban. Bahkan unsur yang tidak bermanfaat dan dihukumi najis saja akan bisa menjadi pahala daripada kurban. Wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Dan darahnya itu kata Nabi SAW, sebelum dia jatuh ke atas tanah ketika hewan itu disembelih, Allah sudah letakkan di suatu tempat di surga sana yang nanti akan menjadi saksi bagi orang-orang yang berkurban. Maka Nabi kemudian menutup hadis ini jamaah sekalian dengan mengatakan, fatihu biha nafsa, beruntunglah seseorang yang mendapatkan pahala ini. Jadi sekali lagi, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk beribadah pada bulan Dzulhijjah nanti. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ibadah kurban ini juga sebagai salah satu syiar Allah. Jadi kalau kita ingin disebut orang yang mencintai Allah Pak, maka cinta ini harus ditampakkan. Nah salah satunya adalah ibadah kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Sesungguhnya hewan kurban itu termasuk unta-unta adalah sebagian dari syiar Allah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, rupanya kurban ini Pak merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang Rasul wajib melakukannya setiap tahun. Meskipun bagi umat sunnah.
Jadi artinya kalau kita ingin juga bisa mendapatkan cinta dari Rasulullah, maka hendaknya kita juga melakukan apa yang setiap tahun Nabi Muhammad lakukan. Ya, kata Nabi SAW, "Thalathun alayya faraid wa hunna lakum tatawwu." Ada 3 amalan yang hukumnya wajib atas diriku, kata Nabi Muhammad, tapi bagi umat hukumnya sunnah. Al-witru wan nahru wa sholatul duha. Nabi Muhammad itu wajib setiap malam sholat witir, wajib setiap tahun berkurban, dan wajib setiap pagi melaksanakan sholat duha. Nah, bagi kita, kata Nabi Muhammad SAW, lakum tatawwu, hukumnya adalah sunnah. Tapi meskipun sekali lagi jemaah sekalian, hukumnya sunnah bagi kita umatnya, ya, karena Nabi kemudian melakukannya dan wajib untuk menunaikannya, maka sungguh ya kita pun kalau bisa ikut mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, ibadah kurban ini juga adalah ibadah yang paling utama karena Allah sandingkan Pak dengan ibadah sholat. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku dan sembelihan kurbanku serta hidup dan matiku adalah untuk Allah. Jadi artinya di dalam ayat ini Allah menyamakan, menyandingkan ibadah kurban dengan ibadah yang paling agung, yaitu ibadah sholat. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang juga memiliki keutamaan yang besar. Dan yang terakhir ya, ada satu hadis yang Nabi menyebutkan pahala besar disediakan bagi orang yang bisa berkurban. Salah satunya adalah Nabi mengatakan bikulli sya'ratin hasanah. Pada setiap helai rambut dari hewan kurban itu akan menjadi pahala dan kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang sudah bersiap ingin berkurban, kalau penasaran ya sesuatu yang mudah dihitung ya, kuantitas pahala kurban kita itu berapa? Kalau nggak ada kerjaan Pak, hitungin aja dulunya sebelum sembelih. Kita beli kambing, hitungin satu-satu. Karena kata Nabi SAW, bikulli sya'ratin hasanah, setiap helai rambutnya adalah pahala. Maka sekali lagi ini adalah pahala besar yang Allah janjikan, jangan kita abaikan ketika kita mampu untuk melakukannya. Ya. Baik, sekarang kita masuk jemaah sekalian kepada persoalan hukum-hukumnya. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui ya, bukan hanya kita termotivasi, tapi juga kita harus tahu bagaimana hukum-hukum kurban dan praktek ibadah kurban. Nah, kalau kita bicara hukum-hukum kurban jemaah sekalian, ada 4 persoalan hukum yang perlu kita pahami terkait dengan ibadah kurban. Ya. Yang pertama, hukum asalnya. Jadi ketika kita misalnya mampu untuk berkurban, lantas apa hukum asal kurban ini bagi kita? Tadi saya sempat singgung Pak bahwa mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ini mengisyaratkan sebenarnya si ulama kita beda pendapat tentang hukum kurban. Ya. Yang kedua adalah nanti para ulama semua sepakat jemaah sekalian, ibadah kurban itu bisa jadi hukumnya wajib. Jadi setelah para ulama berbeda pendapat antara yang mengatakan sunnah dengan wajib, nanti mereka sepakat ada beberapa kondisi di mana kurban hukumnya wajib. Ya. Lalu apa beda antara kurban wajib dengan kurban sunnah? Nanti akan saya sebutkan. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, pertanyaan yang juga sering ditanya adalah apa hukum kurban atas nama orang yang sudah meninggal, kurban atas mayit. Ya. Nah, itu bagaimana persoalannya, bagaimana perbedaan ulamanya dan seterusnya. Dan yang keempat, hukum-hukum seputar patungan kurban. Nah, salah satunya Pak bukan hanya patungan kurban, patungan niat. Yang tadi sempat saya singgung, kalau 1 ekor sapi 7 orang, salah satunya kurban, yang lain akikoh. Nah, itu gimana hukumnya? Insya Allah akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah hukum asal kurban itu seperti apa? Ya, para ulama semuanya awalnya sepakat bahwa kurban ini disyariatkan di dalam Al-Quran ayat 2 dari surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu dan berkurbanlah. Ini perintah untuk Nabi Muhammad ketika beliau mendapatkan nikmat yaitu Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar, kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Tapi perintah ini jemaah sekalian bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi yang jadi masalah begini Pak, ayat ini kan wujudnya perintah, fasholli li rabbika wanhar, ya, sholatlah dan berkurbanlah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang namanya perintah di dalam Al-Quran itu semuanya hukumnya wajib? Kalau ditinggalkan kemudian berdosa. Nah, ini yang menjadi persoalan mas sekalian. Karena rupanya kita temukan di dalam Al-Quran tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Tapi ini nanti diperselisihkan. Ini perintahnya hukumnya apa? Contoh ya, mas sekalian saya kasih
Fa idza qudiyatis sholatu tashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sholat Jumat itu sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu ke muka bumi mencari karunia Allah. Nah, pertanyaannya Pak, kalau ada orang setelah sholat Jumat langsung tidur, berdosa nggak? Kan perintahnya kan setelah sholat apa? Bertebaran, itu kan mencari karunia Allah. Nah, para ulama mengatakan ayat ini perintah tapi bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah saja, anjuran saja. Ya. Bahkan ada ayat ya mas kalian yang perintahnya itu perintah mubah, artinya bukan sunnah, bukan wajib, bukan haram, bukan makruh. Perintahnya perintah mubah, dilakukan silakan, tidak dilakukan tidak mengapa. Misalnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba. Kawinlah, perintah bukan? Nah, dengan wanita yang kau sukai 2, 3 atau 4. Berarti poligami diperintahkan nggak Pak? Saya nanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu pasti nggak mau jawab. Diperintahkan ya? Perintahnya hukumnya apa? Hah? Kalau wajib ibu-ibu protes. Nah, padahal ini perintah, tapi semua ulama tafsir rata-rata mengatakan al-amru lil ibahah. Jangan khawatir. Perintah dalam ayat ini kata para ulama tafsir seperti Syekh Wahab Az-Zuhaili di dalam tafsirnya At-Tafsirul Munir adalah al-amru lil ibahah. Perintah yang hukumnya mubah. Ya, mubah pun dengan syarat gitu ya, mubah dengan syarat karena syaratnya sekali. Maka kalau misalnya ada yang mengatakan, oh poligami itu hukumnya sunnah, ya betul sunnah Nabi, tapi hukumnya mubah atau sunnah. Jadi jangan samakan antara sunnah Nabi dengan apa hukum yang berlaku bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, tidak semua ayat dalam Al-Quran yang wujudnya perintah itu hukumnya adalah wajib. Nah sekarang kita kembali kepada ayat ini ya mas kalian. Maka agar kemudian kita mendapati hukum yang jelas atas perintah dalam ayat ini, ya bagi kita masyarakat awam tentunya bertanya kepada ulama apa pendapat mereka tentang hukumnya. Tapi mereka para ulama kita Pak, ketika ingin menghukumi suatu perintah membutuhkan dalil lain untuk kemudian mentakwil istilahnya, untuk menjelaskan hukum yang berlaku dalam perintah ini. Maka kita dapati ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama adalah mayoritas ulama jumhur mengatakan hukum kurban itu sunnah muakkadah. Ya, maka perintah dalam ayat tadi wanhar sembelihlah kurban itu perintah yang sunnah. Dalilnya apa, jemaah sekalian? Yang mentafsirkan bahwa perintah dalam ayat ini adalah hukum sunnah. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala al-ashru arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Jika setelah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ada seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan dia potong kuku dan cukur rambutnya. Artinya dalam ayat ini Pak, Allah mengatakan kata Nabi Muhammad ya Pak. Kata Nabi Muhammad dia berkata, barang siapa yang ingin berkurban. Berarti kalau tidak ingin boleh nggak? Nah, boleh aja. Maka dalam hadis ini mengisyaratkan Nabi tidak mewajibkan, tapi menawarkan. Siapa yang mau berkurban alhamdulillah, yang tidak mau berkurban tidak masalah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ayat yang tadi kita baca itu perintahnya hanya sebatas anjuran saja, bukan perintah wajib. Apalagi dengan hadis yang tadi sempat saya singgung Pak, ada 3 amalan yang hukumnya wajib bagi Nabi, tapi bagi umat hukumnya sunnah. Sholat duha, sholat witir dan berkurban. Nah, itu tegas sekali bahwa hukum kurban adalah sunnah. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, kalau dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Ya, dan jika ditinggalkan setelah memenuhi syaratnya dia berdosa. Mereka menggunakan hadis yang mengisyaratkan kurban itu hukumnya wajib. Dan hadis ini menurut saya Pak, hadisnya favorit panitia kurban. Kenapa hadisnya favorit panitia kurban Pak? Karena biasa dicantumkan di spanduk-spanduk kurban. Hadisnya adalah sabda Nabi, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Seakan-akan Rasulullah mencela mereka yang mampu berkurban seperti bukan seorang muslim, karena tidak boleh datang ke masjid. Nah, maka berdasarkan hadis ini mazhab Hanafi berpendapat kurban hukumnya wajib bagi yang mampu atau bagi yang memenuhi 4 syarat.
Nah, siapa saja orang-orang yang wajib berkurban dalam mazhab Hanafi? Yang pertama, jika dia muslim, maka non muslim tidak wajib berkurban. Tapi nanti akan saya bahas, Pak. Boleh nggak non muslim ikut patungan kurban? Nah, ini juga banyak yang nanya. Misalnya 1 ekor sapi, ada yang kurban, ada yang akikoh, ada yang non muslim. Nah, ini kira-kira hukumnya apa? Nanti insya Allah akan kita akhiri. Ya. Tapi intinya yang wajib berkurban dalam mazhab Hanafi hanya muslim. Yang kedua, akil balik. Maka anak kecil yang belum akil balik, tapi walaupun dia punya harta yang banyak, Pak, nggak wajib kurban. Contoh misalnya sekalian, ya, kita pernah bahas, Pak, tentang masalah hukum waris. Mungkin nggak ada anak kecil belum balik, dia punya harta yang banyak. Mungkin kalau dia anak yatim mewarisi harta siapa? Bapaknya. Anaknya misalnya umur 5 tahun, dapat warisan 7/8 dari harta almarhum bapaknya. Karena ibunya hanya dapat 1/8. Kalau harta warisnya 8 miliar, berarti anak itu dapat waris berapa? 7 miliar. 7 miliar bisa beli hewan kurban nggak? Ya, sangat bisa, Pak. Nah, tapi pada dasarnya dia tidak wajib, ya, karena belum berumur akil balik. Tapi jemaah sekalian, boleh nggak walinya, nah ibunya misalnya atau pamannya misalnya, boleh nggak walinya mengambil sebagian harta anak yatim untuk diberikan hewan kurban? Jawabannya tergantung. Imam Ibnu Qudamah berfatwa dalam kitab Al-Mughni, boleh dengan syarat. Harta anak yatim boleh diberikan hewan kurban oleh walinya dengan syarat. Syaratnya adalah si anak yatim ini sudah paham ketika hartanya diambil untuk diberikan hewan kurban dan ada tanda-tanda rasa senang. Ketika misalnya walinya memberikan seekor kambing, kemudian dia bilang kepada keponakannya misalnya yang tadi mewarisi harta banyak ini ada kambing untuk potong kurban, nah, senang nggak kamu? Gitu. Kalau dia kemudian muncul dalam wajah muncul ada tanda-tanda di wajahnya rasa senang dan dia sudah paham, maka ini tidak ada masalah. Maka kira-kira Pak, umur 6-7 tahun yang belum balik, paham nggak kalau itu adalah kurban? 6-7 tahun nggak apa-apa. Umur 6-7 tahun bisa paham nggak kalau kurban itu apa? Atau hewan itu untuk disembelih kurban, paham nggak kira-kira? Paham lagi kira-kira. Umur 6-7 tahun. Saya itu umur 5 tahun paham gitu, Pak. Saya aja misalnya kemarin kan Idul Fitri itu dapat banyak ampau gitu ya, dari keluarganya gitu, dari pamannya, dari gitu. Saya aja atau patungan kurban. Paham dia Pak, umur berapa? 5 tahun. Nah, kalau untuk yang seperti ini boleh. Tapi Pak, kalau anak yatim ini tadi umurnya baru 2 tahun dibeliin kambing gitu ya. Paham gak dia? Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum memahami ibadah itu. Nah, jadi sekali lagi ya, harta anak yatim itu bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh diambil untuk disembelih hewan kurban dengan syarat dia ada tanda-tanda dia senang dengan ibadah tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda-tandanya, ya walaupun sudah paham, tapi kemudian ada tanda dia nggak suka, maka ini nggak boleh. Ya, nah ini apa yang difatwakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Dan kemudian yang ketiga, teman sekalian, syarat yang ketiga orang yang wajib berkurban dalam mazhab Hanafi adalah iqamah. Dia tidak sedang dalam perjalanan safar. Makanya dalam mazhab Hanafi, Pak, jamaah haji tidak wajib kurban. Kenapa? Karena statusnya sebagai musafir, ya. Dan yang terakhir, mampu secara harta. Ini yang paling penting, spesial yang keempat ini, jamaah sekalian. Dan standar mampu secara harta adalah dia memiliki surplus kekayaan dari batas nisab zakat mal. Ya, jadi misalnya kalau nisab zakat mal itu kan sekarang 85 gram emas dikonversikan ke rupiah berapa Pak sekarang? Kalau 1 gram itu 1.300.000 sebenarnya. Kurang lebih kalau tidak salah 110 juta. Kurang lebih 110 juta rupiah. Jadi kalau ada orang Pak punya simpanan harta sebesar 115 juta misalnya, berarti kan di atas harta nisab dia ada surplus berapa? 5 juta. 5 juta bisa nggak beli seekor kambing? Bisa. Maka hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi dia berkurban. Ya. Tapi kalau misalnya dia punya tabungannya anggaplah 50 juta Pak, bisa beli seekor kambing, tapi belum mencapai nisab zakat emas, zakat emas, maka dalam masalah ini dia boleh berkurban tapi tidak wajib. Hukumnya adalah sama seperti pendapat mayoritas ulama, yaitu sunnah muakkadah. Jadi sekali lagi, yang punya tabungan di atas nisab zakat, ya, maka dia wajib berkurban dalam mazhab Hanafi. Nah, namun jemaah sekalian, kurban kemudian menjadi wajib. Para ulama lalu sepakat kurban bisa menjadi wajib dalam 2 kondisi, jemaah sekalian.
Yang pertama adalah jika kurban itu didasarkan kepada nazar. Ketika seseorang bernazar dia mau berkurban, maka dia wajib tunaikan. Nah, tapi Pak, ini ada jenis kurban wajib yang kedua, mungkin kita jarang menyadarinya Pak, padahal bisa jadi kita melakukannya. Namanya disebut dengan kurban ju'lu atau kurban ta'yin. Jadi kurban ju'lu atau kurban ta'yin itu Pak adalah kurban yang hukumnya wajib setelah kita memiliki hewan kurban lalu kita ikrarkan. Jadi kita misalnya Pak beli kambing gitu ya. Kambing ini sudah kita miliki nih ya. Bukan dalam proses transaksi, kita sudah miliki. Setelah kita miliki hewan kambing ini tadi Pak, tiba-tiba kita mengucapkan kambing ini nanti saya potong kurban, maka hukumnya wajib dipotong. Atau misalnya datang ke panitia kurban, bawa kambing, ini kambing mau saya potong kurban, wajib dipotong. Ya, bahkan Pak sekalipun dia ditanya, misalnya ketika beli kambing ditanya seseorang, ini kambing untuk apa? Langsung dijawab refleks untuk kurban, wajib dikurbankan, nggak boleh dibatalkan. Seandainya kemudian kambing ini mati, ya, atau hilang misalnya, maka wajib diganti. Ini hukumnya wajib. Nah, tapi yang jadi masalah lagi Pak, kurban wajib ini salah satu ketentuannya adalah tidak boleh dimakan dagingnya oleh yang berkurban. Nah, ini yang jadi masalah panitia kurban ini. Karena panitia kurban harus tahu nih, ada orang yang mau kurban di kepanitiaan kurban, dia bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena kalau misalnya itu kurban wajib kan masyarakat kita punya tradisi Pak. Biasanya orang berkurban kan sebagiannya akan diberikan ke yang berkurban kan. Tapi kalau itu kurban wajib nggak boleh. Tapi dia boleh menerima daging kurban dari orang lain gitu ya. Tapi nggak boleh dari kurbannya sendiri. Padahal umumnya kita kalau bawa kambing Pak pasti ngomong ini kurban gitu ya. Maka hukumnya jadi wajib. Nah, tapi jemaah sekalian ada solusi agar kita bisa ikut makan daging kurban kita sendiri. Solusinya adalah ketika kita misalnya menyerahkan ke panitia kurban, kita bilang, Pak ini kurban saya tapi kurban sunnah. Nah, solusinya sebut kata sunnah. Ya, jadi bawa kambing misalnya ini kurban sunnah. Nah, kalau kita sebutkan kata sunnahnya, maka kita boleh makan daging kurban kita sendiri. Tapi kalau nggak menyebutkan kata sunnah, hanya menyebutkan secara mutlak kata kurban saja, maka itu sudah wajib dan haram kita memakan kurban ini. Tapi bagaimana ya Mas kalian kalau misalnya kita cuma transfer uang saja lalu kita bilang ini uang untuk hewan kurban, sudah wajib belum? Belum Pak. Kalau baru transfer itu belum wajib walaupun kita sebut kurban. Kenapa? Karena hewannya belum dibeli. Jadi kurban wajib itu kalau diikrarkan kalau hewannya sudah ada. Tapi kalau baru transfer saja atau baru transaksi saja, misalnya kita belanja, aku mau beli hewan kurban kepada penjual kurban, ya, saya mau beli hewan kurban, sudah dimiliki belum Pak? Pas kita ngomong kayak gini, belum kan? Nah itu belum wajib. Ya, tapi setelah deal kita ambil kambingnya, nah, kita bawa ke panitia kurban, itu kalau cuma diem aja ya itu belum wajib gitu ya. Tapi kalau kita katakan ini kurban saya, ini ke panitia kurban, nah di situ baru wajib. Tapi solusinya pastikan yang namanya panitia kurban pasti nanya Pak itu kambing untuk apa gitu ya. Maka biar kita bisa makan daging kurban, tadi apa solusinya? Sebut kata sunnah. Nah, ini kurban sunnah ya. Baik ya. Nah, jadi ini dua kondisi di mana kurban menjadi wajib. Ya, pertama atas dasar nazar. Kalau nazar Pak, kurban nazar itu sudah wajib meskipun belum memiliki. Nah bedanya ya, bedanya antara kurban nazar dengan kurban ja'al yang dua-duanya wajib. Kurban nazar itu sudah wajib meskipun belum memiliki karena dia sudah bernazar. Kewajibannya karena nazar bukan karena kurbannya. Sedangkan kurban ja'al itu wajibnya setelah dimiliki. Karena seakan dia sudah menyerahkan hewan itu untuk Allah, maka nggak boleh dibatalkan seperti kita mewakafkan apa yang sudah kita ikrarkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu bedanya antara kurban nazar dengan kurban ja'al atau kurban atau mudahnya kurban ikrar lah Pak. Kurban yang diikrarkan dengan lisan kita. Baik, kemudian yang ketiga ya Mas Kira, hukum yang ketiga ya, kurban atas nama mayit. Nah, kurban atas nama mayit ini Pak, orang yang sudah meninggal ini menjadi problem di tengah para ulama karena ada rukun kurban yang tidak terpenuhi kalau kurban atas nama mayit, yaitu niat. Karena niat itu Pak, ya, yang membedakan beberapa ibadah. Coba saya tanya Mas kalian, akikah sama kurban itu sama nggak menyembelih kambing? Sama kan? Bedanya apa? Niat. Maka niat itu rukun ibadah di dalam ibadah kurban. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Semua amal
masalah jalan-jalannya. Yang dipersoalkan para ulama, kalau kurban atas nama almarhum itu adalah karena tidak terpenuhinya unsur niat. Maka para ulama kita kemudian membedakan, Pak. Kurban atas mayit itu ada dalam dua kondisi. Yang pertama atas dasar wasiat, yang kedua atas dasar inisiatif keluarga, bukan wasiat dari almarhum sebelum meninggal. Kalau kurban itu atas dasar wasiat almarhum sebelum meninggal, maka itu sudah dihitung niatnya. Maka kurbannya semua ulama sepakat boleh dan sah. Dan wajib bagi keluarganya menunaikan wasiat tersebut dengan syarat wasiatnya diambil dari harta almarhum sebelum meninggal. Artinya sebelum berbagi harta waris, almarhum berwasiat, nanti kalian sebelum bagi waris harta yang saya tinggalkan, sebagian sisihkan untuk menyembelih hewan kurban. Maka sebelum berbagi harta waris wajib menyisihkan hartanya untuk menyembelih hewan kurban. Tapi jemaah sekalian, kalau wasiatnya nggak pakai harta warisnya, Pak, cuma ngomong saja, nanti kalau saya meninggal tolong potong hewan kurban yang pakai uang kalian. Wajib nggak ditunaikan wasiat kayak gini? Ini nggak wajib, tapi sunnah, ya, karena masuk bagian dari birrul walidain. Nah, jadi wajibnya kalau atas dasar wasiat dari harta yang dia tinggalkan nanti. Nah, jadi intinya kurban yang disepakati sah jemaah sekalian, yang disepakati sah ya oleh para ulama itu adalah kalau atas nama almarhum jika diwasiatkan. Tapi kalau tidak diwasiatkan, Pak, tapi berdasarkan inisiatif keluarga, dan ini yang biasanya terjadi di masyarakat kita ya, ada anak misalnya berinisiatif kurban atas nama bapaknya dan semacamnya, maka kurban yang seperti ini jemaah sekalian, sebenarnya semua ulama sepakat boleh, tapi diperselisihkan apakah sah sebagai kurban. Jadi artinya semua ulama sepakat boleh, namun diperselisihkan ini kurban atau sembelihan biasa. Mirip seperti gini, Pak. Mirip seperti pertanyaan misalnya gini. Ada orang nggak bisa beli kambing, tapi dia bisa beli ayam. Akhirnya dia mau potong ayam pada hari raya Idul Adha dengan niat kurban. Boleh nggak? Kurban pakai ayam. Boleh? Boleh nggak? Kurban pakai ayam. Atau kurban pakai kambing yang pas beli sehat, sebelum dipotong kakinya patah, cacat. Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Kurban pakai kambing yang cacat. Nah, saya katakan, Pak, boleh, tapi tidak apa? Boleh tapi tidak sah. Bukan berarti nggak boleh ya, silakan aja orang potong ayam mau dia sedekah pada panitia kurban gitu kan ya. Mau makan daging ayam untuk panitia kurban silakan aja gitu ya. Dan dapat pahala. Pahalanya apa? Pahala kurban atau pahala sedekah? Pahala sedekah. Nah, begitulah diperselisihkan para ulama. Kurban atas nama almarhum ini yang didasarkan inisiatif keluarganya itu jatuhnya sah sebagai kurban atau hanya sebagai sembelihan biasa. Nah, itu yang jadi persoalan. Paham ya? Nah, jadi bukan berarti nggak boleh. Maka dalam masalah ini mayoritas ulama, Pak, berpendapat kurban berdasarkan inisiatif keluarga tanpa wasiat itu boleh dan sah sebagai kurban. Menurut mayoritas ulama. Ya, dasar mereka adalah hadis di mana Nabi SAW pernah kurban 2 ekor kambing, kemudian beliau menjadikan salah satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk umatnya. Nah, kata para ulama yang mengatakan kurban atas nama almarhum itu sah dan boleh, Pak, mereka berkesimpulan dari hadis ini, Nabi kurban atas nama umatnya. Umatnya itu bisa jadi 3 kelompok. Pertama adalah yang sudah meninggal ketika Nabi masih hidup, berarti kurban atas nama orang meninggal sudah boleh dan sah. Misalnya seperti paman beliau, Pak, paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi masih hidup, dapat pahala kurban dari Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang hidup ketika Nabi masih hidup, dan yang ketiga orang yang belum lahir ketika Nabi masih hidup. Berarti termasuk kita di Pak, umatnya semuanya dapat pahala kurban Nabi Muhammad SAW. Nah, beruntunglah menjadi umat Nabi Muhammad, setiap tahun kita dapat pahala kurban dari Rasulullah SAW. Tapi jangan sekalian, setelah tahu seperti ini, Pak, jangan kita berpikir, wah berarti setiap tahun Nabi udah kurban atas nama saya, dan kalau gitu gak usah kurban lah. Nah, ini orang yang salah paham juga. Jadi kita dapat pahala kurban Rasul, iya, tapi tetap dianjurkan kita juga berkurban. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan, Pak, bahwa kurban atas nama almarhum itu nggak ada masalah, meskipun tidak diwasiatkan, artinya sah sebagai kurban. Tapi yang mengatakan tidak sah sebagai kurban, namun boleh ya, dan jatuhnya sebagai sembelihan biasa, itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i, Pak, mengatakan kurban itu harus atas dasar wasiat agar sah. Tapi kalau inisiatif
kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, la tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi wa la an mayyitin illa bi usabiha. Tidak sah kurban untuk orang lain tanpa izin dari dirinya, dan juga tidak sah kurban atas mayit jika dia tidak berwasiat. Kenapa ya sekalian? Yaitu tadi yang saya katakan di awal, karena masalah niat. Jadi sama Pak, seperti kita mau kurban atas nama orang lain, dia masih hidup. Kita punya teman dekat misalnya ya. Kalau bahasa orang hari ini Pak, kita punya bestie. Ya. Punya teman dekat, kita mau potong kurban atas nama dia. Dia nggak tahu Pak. Ya, maka boleh nggak kurban seperti ini? Boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu, otomatis dia tidak berniat. Nah, begitu juga dengan almarhum, seperti itu. Jadi persoalannya pada masalah niat. Ya. Nah, jadi intinya dalam mazhab Syafi'i kurban atas nama almarhum ini tidak sah, tapi dia jatuhnya sebagai sembelihan biasa kalau untuk anak atas nama almarhum. Tapi Pak, kalau misalnya kita ingin ikut tetap bermadzhab Syafi'i, tapi juga tetap ingin kurban atas nama almarhum, mazhab Syafi'i memberikan solusi, Pak. Solusinya kayak gini. Solusinya adalah kurbannya tetap atas nama keluarganya yang hidup, misalnya anaknya. Tapi kemudian anaknya bilang atau berniat dalam hati, saya kurban tapi pahalanya mau saya hadiahkan untuk bapak saya yang sudah meninggal. Nah, kalau untuk ini semua ulama sepakat itu sah sebagai kurban dan orang tuanya dapat pahala kurbannya. Nah, jadi tetap yang kurban itu orang yang hidup ya, tapi pahalanya diniatkan kepada yang berkurban. Tapi saya pernah ditanya Pak ketika saya sampaikan seperti ini di suatu majelis, Ustaz, kalau saya mau menjalankan seperti itu, kurban tetap atas nama saya, pahalanya tapi saya niatkan untuk bapak saya yang sudah meninggal, kira-kira saya masih dapat pahalanya nggak? Kan pahalanya udah dihadiahin gitu kan, saya masih dapat pahalanya gitu. Ada orang tanya begitu. Saya katakan kalau masalah pasti dapat atau tidak jangan tanya saya, karena sama yang ngasih pahala. Siapa Pak? Ya Allah lah itu urusannya gitu. Tapi insya Allah kita berhusnuzon pasti yang berkurban pun dapat pahala juga. Bahkan pahalanya bisa double ya mas kalian. Kalau untuk orang tua pahalanya kurban plus birrul walidain. Kalau untuk saudara, misalnya saudara kita yang sudah meninggal, pahalanya kurban plus silaturahmi. Ya sama seperti kita zakat Pak. Kita mau bayar zakat, ya. Lalu kita tahu ada saudara kita yang fakir, maka di satu sisi afdolnya zakat ini langsung saja kita tunaikan kepada saudara kita, tidak lewat kami zakat. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa saudara kita fakir, kita beri zakat kepadanya, kita dapat dua pahala sekaligus. Pertama pahala zakat, kedua pahala silaturahim. Nah, maka begitu juga dengan ibadah kurban seperti itu. Ya. Baik, terakhir ya, mungkin kita tutup di sini ya mas kalian. Karena waktu juga mau menjelang syuruk, biar nanti mungkin ada sedikit diskusi. Yang terakhir adalah patungan kurban. Nah, kalau untuk patungan kurban ya mas kalian, ini dibedakan berdasarkan dua hal. Saya sedikit agak cepat ya. Kalau untuk patungan kurban, pertama dari sisi jenis hewan kurban. Kalau dari sisi jenis hewan kurban ya mas kalian, kita tahu patungan kurban ini hanya antara dua kelompok hewan saja. Satu kelompok adalah unta dan sapi, kemudian kelompok yang kedua adalah antara kambing dan domba. Kalau untuk satu unta dan satu sapi, maka maksimalnya hanya bisa patungan 7 orang. Maksimal ya, artinya minimalnya boleh nggak cuma 1, 2, 3, 4, ya boleh saja, ini kan maksimal ya. Jadi kalau misalnya ada orang patungan kurban, baru dapat 5 orang, tapi sudah mau habis waktunya karena sudah tanggal 13 Zulhijjah, ya udah potong aja nggak apa-apa. Nggak mesti nunggu sampai berapa 7 orang. Ya, tapi bisa nggak lebih dari itu Pak? Misalnya gini, patungan sapi atas nama perusahaan. Perusahaan berapa orang Pak? Banyak, lebih dari 7 orang. Jadi kurban sapi atas nama perusahaan boleh nggak? Boleh, tapi iya tanpa disebut orangnya boleh nggak? Boleh, tapi tapi tidak sah. Boleh tapi tidak sah. Artinya jatuhnya sembelihan sapi itu adalah sembelihan biasa, bukan kurban. Ya. Tapi solusi kalau misalnya ingin dia jatuh kurban, ya perusahaan menetapkan berapa, misalnya 7 orang karyawannya yang di atas namakan gitu ya, kemudian bisa dibuat secara bergiliran melihat kinerjanya misalnya setiap tahun, itu sebagai reward ya, sebagai reward, sebagai bonus misalnya dia di atas namakan 7 orang ini tadi. Masalah makan dagingnya ya bisa bareng-bareng gitu ya, tapi kalau untuk sapi maksimal hanya 7 orang saja. Nah ini dasarnya adalah hadis nahan al-ba'i an sabah wal baqar an sabah. Kata Jabir, kami menyembelih unta dan sapi
masing-masing atas nama 7 orang. Nah, sedangkan untuk kambing dan domba Pak, ini hanya maksimal 1 orang saja. Ya, maka kalau misalnya Pak, masyarakat kita punya tradisi biasanya di sekolah-sekolah, murid-murid diminta untuk patungan uang 100.000 misalnya, 30 murid, terkumpul 3 juta, akhirnya terbeli seekor kambing. Lalu di atas namakan 30 murid ini Pak. Boleh nggak kurban seperti ini? Boleh, tapi tidak sah. Karena maksimal untuk kambing itu hanya 1 orang saja. Namun jemaah sekalian, yang jadi masalah Pak, saya pernah sampaikan hal seperti ini di suatu majelis ya. Ada orang yang kemudian protes, bukankah Nabi pernah bersabda, hendaknya setiap 1 keluarga 1 tahunnya itu kurban minimal seekor kambing. Ya ayuhan nas, kata Nabi, ala kulli ahli baitin fi kulli amudahiyah. Wahai manusia, hendaknya setiap 1 keluarga itu setiap tahunnya minimal kurban seekor kambing. Akhirnya dia mengatakan, Pak, kan keluarga bisa cukup dengan 1 ekor kambing saja. Dan yang namanya keluarga itu berapa jumlah orangnya, Pak? Pastinya Pak, yang namanya keluarga minimal 2 orang, nggak mungkin 1 orang. Ya, kalau 1 orang bukan keluarga, jomblo namanya. Jadi artinya berdasarkan hadis ini berarti 1 keluarga yang bisa lebih dari 1 orang bisa dong 1 ekor kambing. Nah, saya katakan berarti yang salah paham bukan hadisnya yang salah, pemahamannya yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena kambing itu tetap harus atas nama 1 orang, tapi yang dimaksud oleh Nabi 1 keluarga minimal 1 kambing, 1 keluarganya ikut dapat pahala. Itu yang disebut oleh para ulama dengan istilah sunnah kifayah. Karena gini Pak, kalau 1 kambing bisa lebih dari 1 orang, misalnya 1 keluarga gitu ya. Pertanyaannya, siapa yang berniat? Ya, 1 orang terdiri dari suami, istri, anak, bapak, ayah, bapak, ibu, misalnya kakek nenek dan seterusnya mungkin masih hidup. Pertanyaannya, 1 kambing siapa yang berniat? Apakah semuanya berniat? Enggak, tetap harus 1 orang. Yang kedua Pak, ada sunnah kurban ya, sunnah tapi tidak wajib ya. Kalau sudah memasuki 10 hari seperti yang tadi sudah kita sebut hadisnya, dan seseorang ingin berkurban, jangan dia potong rambut, jangan dia cukur rambut, jangan dia potong kuku. Lah kurban 1 kambing atas nama 1 keluarga, siapa yang tidak potong rambut dan kuku? Siapa? Apakah 1 keluarga? Ya jawabannya tidak, tapi 1 orang yang di atas namakan. Namun 1 keluarga ini semuanya dapat pahala kurban. Bukan semuanya di atas namakan. Tapi kalau misalnya tradisi masyarakat kita mengatakan begini Pak, ini ada kurban kambing atas nama bapak fulan sekeluarga. Nah, itu boleh ya Bapak. Tapi yang berniat dan tidak cukur rambut hanya si bapak fulan ini. Keluarganya tidak terlibat dalam hukumnya, tapi tetap dapat pahala. Nah, sebagian orang Pak punya tradisi di masyarakat kita, setiap tahun bergiliran. Hari ini tahun ini kurbannya suaminya, tahun depan istrinya. Nah, tradisi ini Pak, saya pernah dapati ada seorang ustadz yang mengingkarinya, mengatakan enggak perlu tradisi-tradisi seperti itu. Kan yang penting 1 keluarga 1 kambing. Ngapain kemudian digilir antara suami dan istri? Saya katakan malah tradisi bergilir itu malah bagus. Kenapa malah bagus Pak? Pertama ya, karena harus ditentukan siapa yang berniat. Jadi nggak bisa kurban atas nama keluarga, tapi kemudian nggak tahu siapa yang berniat. Harus tentukan 1. Yang kedua, nah ini, siapa keluarga yang dapat pahala kurban? Nah, itu jadi masalah Pak. Siapa keluarga yang dapat pahala kurban? Maka ada 2 syarat agar keluarga itu dapat pahala kurban. Yang pertama adalah keluarga nasab, kerabat nasab, atau keluarga nikah namun hanya suami istri saja. Artinya jemaah sekalian, kalau tahun ini yang kurban adalah suaminya, maka yang dapat pahala adalah keluarga suaminya, bapak ibu, kakek nenek, anak-anaknya, termasuk 4 kerabat di sampingnya, paman bibi, keponakan, saudara dan sepupu. Tapi mertuanya nggak dapat pahala kurban. Nah, saat itulah istrinya protes. Kalau begitu tahun depan giliran. Berarti bagus kan itu giliran seperti ini Pak setiap tahun. Biar bisa bergantian dapat pahala kurban. Karena suami yang kurban, mertuanya nggak dapat, istrinya dapat, mertuanya nggak dapat. Nah, orang tua istrinya nggak dapat. Istrinya yang kurban, orang tua istrinya dapat, mertuanya nggak dapat. Akhirnya sang istri pun minta bergiliran. Afdolnya kalau mau istrinya kurban, suaminya kurban, itu lebih afdol. Jadi artinya sekali lagi giliran ini bagus ya. Tapi ada syarat kedua Pak, yang sebagian ulama menyebutkan syarat ini, harus tinggal serumah.
Jadi kalau kita punya anak nih Pak, dia sudah tidak lagi tinggal serumah dengan kita atau punya saudara yang tinggal serumah dengan kita, maka sebagai ulama ada yang mengatakan tidak ikut dapat pahala kurban. Karena Rasul mengatakan atas setiap rumah, berarti syarat yang kedua adalah tinggal serumah. Nah, maka kalau kita misalnya sebagai anak ini ya mau dapat kurban, pahala kurban dari bapak kita Pak, maka selama Idul Adha ngungsi dulu ke rumah bapaknya. Biar berpahala kurban. Ya, ini kalau mau dapat pahala gitu ya. Tapi kalau bisa ya anaknya kurban, orang tuanya kurban itu lebih bagus. Terakhir Pak, kita tutup dengan satu masalah yang tadi sempat saya singgung di awal ya. Kalau tadi kan 1 ekor sapi bisa patungan kurban berapa orang? 7 maksimalnya. Ya kalau 1 ekor kambing kan cuma 1 niat saja, nggak bisa beda-beda, hanya 1 niat. Ya mau kurban saja atau akikah saja. Tapi kalau 1 ekor sapi ini ya mas kalian, bisa nggak di dalamnya ada yang niatnya kurban, ada juga niatnya akikah. Malah bisa nggak non muslim ikut juga patungan kurban di situ? Ya karena saya pernah dapat satu kasus pertanyaan ini terjadi Pak di salah satu kantor pajak, saya pernah ngisi kajian tentang kurban. Ada mereka patungan kurban, baru dapat 6 orang 1 ekor sapi, tiba-tiba bosnya yang non muslim ingin ikut patungan. Bosnya juga ingin bayar sepertujuhnya Pak, gitu ya. Nah mereka kemudian khawatir, Ustaz ini ada non muslim ikut kurban sama kami. Ya kalau kemudian ada non muslim kami khawatir kurbannya nggak sah. Tapi kalau kami tolong nggak enak. Kenapa? Bosnya gimana? Akhirnya saya katakan, alhamdulillah ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan lebih alhamdulillah lagi Pak, mayoritas ulama mengatakan boleh dan sah. Non muslim boleh ikut patungan kurban. Itu pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi ada 3 mazhab ya. Mazhab yang pertama, mazhab Hanafi berpendapat mazhab Hanafi berpendapat 1 ekor sapi itu boleh niatnya beda-beda, tapi syaratnya semuanya ibadah. Maka non muslim tidak bisa masuk di situ. Apakah kurban, akikah dan semacamnya. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat 1 ekor sapi semuanya harus niat kurban, nggak boleh ada akikah di situ. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, nah inilah yang memberikan peluang bolehnya non muslim ikut kurban, karena mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat niat kurban 1 ekor sapi yang patungan 7 orang niatnya boleh beda-beda meskipun tidak dalam rangka ibadah. Dan non muslim yang ikut patungan kurban jelas tidak dalam rangka ibadah. Jadi misalnya Pak, 1 ekor sapi 7 orang ya, kemudian 1 orangnya niat kurban, nomor 2 niat akikah, nomor 3 non muslim, nomor 4, 5, 6, 7 rupanya pedagang daging Pak. Dia mau ikut cuma biar dapat daging aja, bisa dijual gitu kan. Nah maka dalam mazhab Syafi'i dan Hambali seperti ini sah sebagai kurban. Berarti yang dapat pahala kurban cuma berapa orang? 1 orang saja yang tadi niat kurban. Adapun yang lain tidak dapat pahala kurban. Tapi kalau caranya mau seperti ini, ya saya katakan jangan dipotong di panitia kurban, potong sendiri saja. Karena panitianya bukan panitia akikah Pak, tapi panitia kurban. Jadi semuanya niat kurban gitu ya. Jadi sekali lagi non muslim dalam mazhab Syafi'i itu boleh untuk kemudian berkurban, tapi dengan syarat niatnya itu. Tapi gini Pak, non muslim yang niat ingin patungan kurban itu boleh dengan syarat hanya sebatas untuk ikut makan daging kurban, tapi tidak boleh dia berniat untuk bagian dia itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya nomor 1 sampai nomor 7 Pak, nomor 1 sampai nomor 6 semuanya niat kurban. Nomor 7 ini Pak rupanya untuk Nyi Roro Kidul. Boleh nggak? Nggak boleh. Atau misalnya non muslim ya, saudara kita Nasrani misalnya untuk Yesus misalnya, ini nggak boleh. Ya kenapa? Karena di dalamnya terdapat unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada non muslim ingin ikut patungan, kita tanya, ini ikut patungan dalam rangka apa niatnya? Ya, kalau sekedarnya saya mau ikut senang-senang aja dengan saudara muslim kita untuk beribadah untuk bisa makan daging kurban pada itu ada. Itu nggak ada masalah, kita terima. Tapi kalau dia bilang enggak, ini saya ingin patungan ya, tapi ini untuk Tuhan saja, ini nggak boleh. Ya, dan haram secara keseluruhan dari hewan kurban tersebut. Baik, inilah jemaah sekalian ya hukum-hukum seputar ibadah kurban. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada satu lagi, tapi mungkin nanti bisa saya share filenya untuk bisa dipelajari secara mandiri ya. Praktik kurbannya mungkin kita tidak bahas karena waktu juga dibatasi kita. Dan ada yang bertanya Pak sebelum kita tutup? Ini sudah lewat 5 menit lebih. Ada yang bertanya mungkin singkat saja. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan terkait kurban untuk mayit Ustaz. Di tanpa wasiat dari
kita niatkan untuk mayit atau kita niatkan pahalanya untuk mayit, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, pertama gini Pak, kalau dikatakan bisa, hukum asalnya menghadiahkan pahala ibadah kepada almarhum itu bisa, namanya disebut ihdaus thawab dan amwal. Tapi yang menjadi masalah ibadah yang seperti apa? Jadi yang harus kita tegaskan Pak, semua ulama semuanya sepakat Pak bahwa menghadiahkan pahala orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal itu boleh dan sampai. Tapi yang diperselisihkan oleh para ulama ibadah yang seperti apa? Nah, itu yang jadi masalah. Bukan berarti nggak boleh. Ya, karena kita pun Pak setiap minggu, ya bahkan setiap kali sholat Pak, kita kan membaca istighfar untuk siapa? Rabbana fir lana lil ahya'i wal amwat. Kita kan juga memintakan ampunan kepada Allah kepada saudara kita yang sudah meninggal. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari menghadiahkan pahala istighfar kita untuk mereka sebenarnya. Nah tapi yang menjadi persoalan adalah pahala ibadah seperti apa yang bisa dihadiahkan. Nah pertama Pak, semua ulama sepakat kalau ibadah itu ada unsur hartanya sah dan sampai kepada almarhum. Sebenarnya kita tidak perlu bertanya Pak sampainya Pak ya, karena masalah sampai dan tidak sampai itu urusan Allah Pak. Ya, jadi kalau kata ustaz-ustaz yang suka bercanda Pak, kalau misalnya kita ragu sampai apa enggak, ya coba aja kirim. Kalau nggak balik-balik berarti sampai insya Allah Pak. Karena masalah urusan sampai itu bukan urusan kita Pak, itu urusan Allah ya. Sama seperti kita beribadah, apakah pahala ibadah kita ini pasti akan kita dapatkan? Ya belum tentu, itu urusan Allah Pak ya. Tapi paling tidak yang harus kita pastikan sahnya ibadah, agar kita tidak wajib mengulangi itu kan. Poinnya kan di situ sebenarnya. Masalah pahala diterima atau tidak itu urusan Allah. Nah maka begitu juga dengan ibadah yang kita hadiahkan, sampai dan tidaknya itu urusan Allah. Tapi yang pastinya kata para ulama, jika itu adalah ibadah yang wujudnya harta, sah disampaikan kepada almarhum. Maka termasuk di dalamnya kurban, termasuk di dalamnya wakaf untuk bangun masjid misalnya, masuk di dalamnya juga termasuk sedekah-sedekah harta, termasuk badal haji. Karena haji juga adalah ibadah yang di dalamnya terdapat unsur harta, karena harus ada syarat zadul warwahilah, yaitu bekal menuju perjalanan haji. Tapi khusus untuk badal haji Pak, khusus untuk ibadah haji, karena di dalamnya terdapat unsur fisik, ibadah yang bersifat fisik seperti tawaf sa'i dan semacamnya, maka yang boleh membadalkan hanya mereka yang sudah pernah berangkat haji. Jadi tidak sah badal oleh yang belum berangkat haji, karena yang belum berangkat haji dia harus haji untuk dirinya sendiri, tidak boleh badal untuk orang lain. Tapi kalau kayak sedekah, kayak bayar hutang gitu Pak ya, boleh nggak Pak anaknya bayarin hutang bapaknya, padahal anaknya ini nggak punya hutang misalnya Pak? Boleh aja, nggak mesti dia punya hutang dulu baru bayarin hutang bapaknya. Jadi ibadah harta itu ada yang murni, ada yang tidak. Yang murni sah disampaikan kepada almarhum, tapi yang tidak murni maka syaratnya adalah orang yang sudah pernah melakukannya. Nah yang menjadi persoalan Pak adalah ibadah yang tidak terkait harta murni atau tidak ada unsur harta, seperti baca Quran, seperti sholat, ya, seperti puasa. Kayaknya murni fisik, ini murni fisik. Apakah bisa dihadiahkan kepada almarhum? Kebanyakan ulama Pak berpendapat berdasarkan kias sah untuk diberikan kepada almarhum, tapi dengan syarat bukan ibadah wajib dari yang beribadah. Jadi contohnya misalnya begini Pak, ada orang sholat duhur, setelah sholat duhur dia bilang, sholat duhur saya mau hadiahkan untuk bapak saya pahalanya. Boleh nggak? Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena sholat duhur itu wajib untuk dirinya sendiri, jadi nggak bisa dihadiahkan. Tapi kalau dia sholat sunnah Pak, ya sholat qobliyah ba'diyah misalnya, setelah dia sholat kemudian dia hadiahkan pahalanya. Majelis ulama mengatakan itu boleh. Tapi sebagai ulama yang mengatakan tidak boleh kalau tidak ada dalilnya secara spesifik dari Rasulullah SAW. Maka yang seringkali di masyarakat kita diperdebatkan itu kan adalah hukum membaca Al-Quran lalu dihadiahkan pahalanya. Tapi kan Al-Quran itu hukum baca Al-Quran itu sunnah wajib. Hukum asalnya sunnah, hukum asalnya kecuali dalam sholat baca Al-Fatihah ya. Tapi kalau baca Al-Quran di luar sholat hukum asalnya adalah sunnah. Maka kebanyakan ulama mengatakan itu bisa dihadiahkan meskipun murni ibadah fisik. Nah jadi sekali lagi, kalau tadi kita kasusnya dalam bab kurban, hakikatnya itu bukan hanya berkurban tapi bisa meluas kepada ibadah lain, khususnya kalau itu ibadahnya terkait dengan harta, sedekah, wakaf, ya dan seterusnya. Tapi boleh nggak Pak? Saya mau bayar zakat, tapi pahala zakat saya untuk bapak saya. Boleh nggak? Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena zakat hukumnya wajib bagi orang yang beribadah, tidak bisa dihadiahkan ke orang lain. Itu Pak ya. Baik, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sunnah. Jadi kok selama ini kita nggak bilang gitu Ustaz? Udah lewat. Yang kedua Ustaz, untuk pastikan lagi, tadi kan harus yang layak itu jika mempunyai harta melebihi dari kewajiban nisab untuk dua kejangan harta kalau dengan emas. Artinya itu yang paling abdol. Kalau nggak sampai segitu masih abdol juga. Ya masih artinya. Baik, anak-anak tadi kan sudah bilang kalau bisnis keluarga bagus setiap tahun. Tapi sebenarnya anak-anak itu sekuat apa? Harus mendorong mereka setiap tahun juga harus berubah. Jika kita memenuhi hartanya, termasuk harta zakat itu sendiri. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Pak, kalau dua pertanyaan tadi udah terjawab ya. Kalau yang sudah lalu-lalu ya udah lah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya ilmu itu kan juga tidak semua orang mengetahui dalam waktu yang pas gitu ya. Nah, adapun untuk yang masalah yang kedua tadi juga udah clear ya bahwa yang kurban yang hakikatnya tidak wajib pun ya pahalanya besar. Malah saya katakan Pak, orang yang tidak wajib kurban kalau dia berkurban bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang sebenarnya wajib dalam kata Hanafi, akhirnya dia berkurban. Kenapa Pak? Saya kasih contoh sederhana aja Pak. Orang sedekah, dia punya uang cuma 1 juta, sedekah 500.000. Dengan orang yang punya uang 1 miliar, dia sedekah 100 juta, mana yang paling afdol? Nah, yang sedekah 500.000 kan berarti 50% hartanya dia sedekahkan, dan cuma 500.000. Sedangkan yang 1 miliar dia hanya mensedekahkan 10% hartanya yang tadi 100 juta. Kalau kita melihat dari sisi pengorbanannya, jelas yang tadi yang hakikatnya hartanya sedikit lebih besar pahalanya daripada yang banyak. Tapi bukan berarti kemudian yang 100 juta nggak besar pahalanya Pak, karena kemanfaatannya untuk orang lain juga lebih besar gitu ya. Jadi artinya dua-duanya punya nilai plus. Maka yang mungkin dia tidak mencapai harta yang mencapai nisab, kalau dia berkurban insya Allah pahalanya pun sangat besar sekali. Malah sebenarnya Pak, kurban itu kalau menurut saya juga bukan masalah harta ada atau tidak. Persoalannya adalah iman. Orang punya banyak harta tapi ya nggak tergerak untuk berkurban. Nah itu banyak yang seperti itu juga. Baik, dan yang ketiga juga kalian, bagaimana anak-anak ini Pak? Sebenarnya kalau mereka ingin juga berkurban dan memang punya uang untuk bisa berkurban, tetap kalau bisa kita kita motivasi ya. Karena ini juga adalah proses didikan. Berapa banyak orang yang mungkin tidak mau berkurban Pak, karena memang tidak dididik dari kecil untuk bisa berkurban. Nah, kalau memang dia tidak punya harta yang cukup sebanyak anggaplah 3 juta untuk beli seekor kambing, yang paling tidak kita ajak patungan. Ya, patungan dengan keluarganya, dengan bapak ibunya. Saya termasuk alhamdulillah saya berbeda tahan ini ya, bukan karena ingin menyombongkan dia atau tidak, hanya memberikan contoh saja. Saya setiap tahun itu mengajak anak saya, mereka saya buatkan punya tabungan sendiri. Ya, kemudian setiap tahun ikut berkurban, tapi yang yang nilai kecil lah, mereka cuma 100.000 yang lengkapin saya juga. Tapi kemudian yang niat siapa? Anak atau bapaknya? Nah, kalau yang niat kurban masih apa saja Pak, yang penting kalau 1 ekor kambing adalah 1 orang. Mau digilir bapaknya dulu tahun ini, anaknya juga nggak masalah. Bisa saja anaknya berniat Pak. Yang penting anaknya itu paham cara berniat. Mirip seperti Pak, anak kecil yang belum balik sah nggak sholat wajibnya? Kalau dia sudah bisa sholat 5 waktu Pak, anak kecil yang belum balik dia sholat, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya Pak, selama dari takbir sampai salamnya benar sholatnya. Maka kurban itu sama seperti itu. Kalau dia udah paham, bisa berniat, ya udah saya niat kurban, itu bisa kita ajak untuk dia berniat kurban. Maka boleh berpikiran setiap tahun dengan anak, tapi dengan catatan ke anak yang bisa berniat. Kalau kita patungannya sama anak kita umur 2 tahun, ya kita ajak niatnya nggak paham dia. Niat kurban ya kan? Dia nggak akan bisa berniat. Nah, jadi seperti itu. Maka saya sarankan motivasilah anak-anak kita yang walaupun belum berumur balik, yang penting dia sudah paham apa itu kurban. Walaupun tidak dengan harta yang murni, tapi patungan yang bisa dia beli lah 10.000 lah, 20.000 lah untuk kita ajak agar dia terbiasa berkurban. Ya gitu Pak. Boleh terakhir ya. Kayaknya sampai menjelang zuhur ya. Ini pinjam nama Pak Ustaz. Pinjam nama? Jadi begini Pak, saya lihat teman saya belum berkurban, tapi saya kasih uang. Nama dia itu bagaimana? Berarti ini sebenarnya dalam konteks ini Pak, ketika kita memiliki teman atau keluarga yang fakir misalnya ya, nggak pernah berkurban, lalu kita berikan uang untuk dia beli hewan kurban, otomatis kan yang nanti niat kurban kan dia, bukan kita ya.
bukan nggak sah, artinya kurbannya sah atas nama dia karena dia yang berniat, tapi kita dapat pahala sedekah. Satu. Namun Pak, kita boleh mensyaratkan biar kita ikut dapat pahala kurban juga, kita minta kepada teman kita yang fakir tadi, kamu nanti foto-foto atas nama kamu ya, tapi niatkan dalam hati saya juga dapat pahala kurban. Maka kita Pak yang memberi uang tadi dapat dua pahala. Pahala yang pertama pahala apa? Sedekah. Pahala yang kedua dapat pahala kurban juga lewat hadiah pahala dari yang dia lakukan. Tapi kalau misalnya kita cuma kasih uang saja, Pak, ini uang untuk kamu potong kurban gitu ya, kita nggak ngomong pahala kurban untuk kita nggak dapat pahala kurban, kita hanya dapat pahala sedekah. Meskipun itu uangnya dari kita, karena sekali lagi yang dapat pahala kurban itu sebenarnya adalah yang berniat dan pihak yang dikirimi pahala kurban. Nah, tapi kita insya Allah tetap dapat pahala dari sisi yang lain. Tapi kalau ingin dapat pahala kurban juga, kita sampaikan niatkan juga pahala kurbannya untuk saya yang memberi sedekah. Nah, seperti itu. Sama kayak gini Pak, sama kayak ini. Saya tambah sedikit ya. 1 ekor kambing Pak. Ibu-ibu pengajian majelis taklim ngumpul 30 orang. Ini pernah nanya saya seperti ini. Mereka iuran 100.000 beli seekor kambing. Kalau di atas nama kan semuanya kepada 30 orang ini Pak, maka itu nggak sah sebagai kurban karena harus satu orang. Saya sampaikan kayak gitu Pak, ibu-ibu majelis taklim ini pada protes. Ustaz, kita nggak mau nih rebutan semua nih harus atas nama satu orang ini. Jadi akhirnya nggak mau Pak satu orang ini kemudian dituju di antara mereka. Pada rebutan ingin namanya yang disebut. Nah, akhirnya solusinya gimana? Ya saya katakan solusinya adalah tetap atas nama satu orang yang berkurban, tapi 29 orang yang lain itu oleh satu orang ini tadi namanya disebut satu-satu untuk bisa ikut dapat pahala kurban. Jadi yang iuran cuma 100.000 ini tadi Pak, dia dapat pahala kurban lewat satu orang yang berniat. Nah, pertanyaannya yang paling capek siapa? Yang berniat, dia seperti nama satu-satu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bukan berarti artinya yang berniat apa pahalanya ya masalah sempurnanya pahala itu urusan Allah pasti. Tapi intinya apa bisa saja dengan cara dihadiahkan seperti itu kan. Maka kita yang memberi bantuan uang insya Allah dapat pahala kurban lewat hadiah pahala kurban ya. Baik, itu Pak ya. Baik, terakhir ini Pak ya. Baik Pak, pertama Pak, kalau dalilnya itu sudah kita sebutkan hadis riwayat Imam Muslim ya. Idza dakhala al-ashru arada ahadun an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa la min basharihi syai'a. Jika sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ada yang ingin berkurban, maka jangan potong kukunya dengan cukur rambutnya. Itu dasarnya. Yang kedua Pak, mayoritas ulama berpendapat larangan ini bukan larangan haram. Hanya sebatas makruh saja, artinya disunnahkan tidak mencukur dan memotong rambut atau kuku. Jadi tidak wajib ya. Dan yang ketiga Pak, ini pendapat ulama ya. Dan yang ketiga, semua ulama sepakat orang yang sudah berniat kurban atau bahkan sudah membeli hewan kurban lalu dia mencukur rambut atau potong kuku, kurbannya tetap sah. Enggak berpengaruh terhadap hukum kurbannya. Artinya kurbannya tetap sah meskipun dia potong setiap hari kukunya Pak. Nggak ada urusan, itu hanya sebatas anjuran saja. Dan yang terakhir Pak, yang terakhir adalah memotong kuku atau tidak memotong kuku atau mencukur rambut ini tadi dianjurkannya dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan itu dipotong sendiri. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah itu dimulai dari kapan Pak? Dari jam 12 malam atau dari maghrib? Dari maghrib. Maghrib tanggal 1 Dzulhijjah. Bukannya jam 12 malam ya, karena standarnya adalah bulan. Nah gitu Pak ya. Jadi sekali lagi hukumnya sunnah ini tidak ada. Kalau kita memang butuh mau potong kuku, potong rambut ya silakan saja, walaupun kita sudah berniat berkurban, karena hukumnya sebatas sunnah saja. Ya gitu Pak ya. Jelas. Baik, mungkin kita coba ya Mas kalian ya, bermanfaat dan mohon maaf nih mungkin sudah cukup lama dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu